Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya dari TPH Al-Firdaus. Selamat sore adik-adik. Berjumpa kembali dengan Ustazah Uswa. Tetap semangat untuk berangkat ke TPA ya. Oke, kalau begitu Ustazah punya buku cerita baru loh. Judulnya Kisah Nabi Isa. Kalian mau nggak Ustazah ceritain? Siapa yang udah pernah dengar kisahnya Nabi Isa, ada nggak? Oh ya udah, kalau begitu Ustazah ceritain ya. Kalian mendengarkan. Yuk duduknya yang rapi biar fokus untuk mendengarkan. Biar tahu gimana kisahnya Nabi Isa. Oke, Ustazah mulai ya, adik-adik. Kisah Nabi Isa. Maryam adalah seorang wanita yang solehah. Ia sangat rajin beribadah. Siang malam tak pernah terlewatkan untuk beribadah. Suatu ketika, saat Maryam berada di Baitul Maqdis, datanglah malaikat Jibril. Wahai Maryam, engkau adalah wanita pilihan. Allah akan memberimu seorang putra bernama Isa. Kelak ia akan diangkat menjadi nabi, kata Jibril. Atas kehendak Allah, Maryam pun hamil. Ketika kandungannya semakin membesar, Maryam mengasingkan diri ke tempat yang sepi. Tak lama, Maryam pun melahirkan. Jibril kembali datang untuk menghiburnya. Wahai Maryam, jangan bersedih. Di bawahmu ada sebuah anak sungai dan pohon kurma untuk makan dan minummu. Setelah cukup kuat, Maryam pulang bersama si kecil Isa. Penduduk kampung heran. Mereka sudah lama tidak melihat Maryam tiba-tiba pulang membawa anak. Maryam pun mulai mendapat hinaan dan cemoohan. Ketika orang-orang bertanya, Maryam tidak menjawab. Ia malah menunjuk kepada bayinya. Orang-orang mengira bahwa Maryam hilang ingatan. Tiba-tiba, aku ini hamba Allah. Allah mengangkatku sebagai nabi. Allah memberiku kitab Injil, kata bayi itu. Orang-orang tak percaya dengan apa yang baru mereka lihat dan dengar. Aneh, bayi sekecil ini bisa bicara, seru seorang penduduk. Tak lama, berita mengenai bayi Maryam bisa bicara pun tersebar kemana-mana. Ketika itu, negeri Palestina dipimpin oleh Herodus. Ia seorang raja yang sangat kejam dan bengis. Melihat keadaan seperti itu, Maryam pun pergi ke Mesir bersama Isa dan seorang sepupu bernama Yusuf An-Najjar. Setelah Raja Herodus dikabarkan mati, Maryam, Isa, dan Yusuf An-Najjar kembali ke Palestina. Pada usia 30 tahun, Isa diangkat menjadi nabi. Oke, adik-adik diingat ya, usia 30 tahun, Nabi Isa diangkat menjadi nabi ya. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Isa. Di antaranya, burung-burungan dari tanah liat menjadi hidup, menyembuhkan kebutaan dan penyakit kusta, serta menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Melihat mukjizat Nabi Isa, ada di antara Bani Israel yang beriman. Tetapi kebanyakan dari mereka tetap kafir. Isa harus diasingkan, tak seorang pun boleh mendekatinya, kata para pendeta Bani Israel. Lambat laun, dakwah Nabi Isa membuahkan hasil. Ia pun mempunyai beberapa murid yang hebat. Jumlah mereka ada 12 orang yang dikenal dengan sebutan Hawariun. Apa adik-adik? Hawariun ya, diingat-ingat juga. Mereka sangat setia kepada Isa. Melihat kemajuan dakwah Isa,
Para pendeta dan pemuka Bani Israel marah. Mereka penyebar fitnah bahwa Isa dan pengikutnya akan menggulingkan kekuasaan raja. Tentu saja raja sangat marah. "Tangkap siapapun yang berani menggoyangkan kekuasaanku," teriak raja. Ia pun berusaha menyelamatkan diri. Ia hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tiba-tiba, seorang murid Isa bernama Yudas berkhianat. Yudas tergiur uang 30 dinar. Ia pun membocorkan persembunyian Isa. Tak lama, pasukan kerajaan segera mengepung tempat persembunyian Isa. Berkat pertolongan Allah, Isa berhasil diselamatkan. Sementara para tentara kerajaan malah menangkap Yudas yang dikiranya Isa. Yudas meronta-ronta, tapi ia tak berdaya. Tubuhnya kemudian diseret dan mati di tiang salib. Oke adik-adik, ceritanya kisah Nabi Isa kurang lebih seperti itu. Oke, Ustazah ada pertanyaan nih. Pada usia berapa Nabi Isa diangkat menjadi nabi? Kalau kalian nggak ingat ya, diingat-ingat ya, ini Ustazah kasih tahu. Nabi Isa diangkat menjadi nabi pada usia 30 tahun. Oke, tadi ada di ceritanya ada 3 mukjizat dari Nabi Isa. Kita hafalin bareng-bareng ya. Yang pertama, burung-burungan dari tanah liat menjadi hidup. Yang kedua, menyembuhkan kebutaan dan penyakit kusta. Yang ketiga, menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Oke, adik-adik itu diingat ya, siapa tahu bermanfaat ya. Entah di sekolahan waktu pelajaran tentang Nabi Isa terus disuruh nyebutin mukjizatnya apa, itu diinget-inget. Ustazah udah pernah nyeritain. Ya kita hafalin satu kali lagi. Yang pertama, burung-burungan dari tanah liat menjadi hidup. Yang kedua, menyembuhkan penyakit kusta dan kebutaan. Yang ketiga, dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Oke, sekalian itu tadi Nabi Isa diangkat menjadi nabi pada umur 30 tahun ya adik-adik. Oke, semangat sore santriwan santriwati, sore Al-Firdaus Jaya. Oke, kalau begitu sampai jumpa kembali ya di TPA selanjutnya. Tetap semangat untuk berangkat ke TPA. Jaga kesehatan ya adik-adik. Kalau begitu Ustazah akan menutupnya dulu ya. Terus boleh pulang. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.